Pagi itu, saat Wawan melangkahkan kaki menuju ruang tengah, mataku langsung terpaku. Risma sedang mengepel lantai. Aku terdiam, degup jantungku tak beraturan saat melihat gitar Spanyolnya yang bergerak ritmis, mengikuti irama tangan dan kain pel di genggamannya. Gitar Spanyolnya dengan indahnya seperti menari pelan. Lalu ia menoleh, menyapaku dengan senyum ramah yang tulus sekali. Selamat pagi, Mas. Maaf ya, masih basah. Sebentar lagi selesai kok, katanya lembut. Aku membeku di ambang pintu, hanya bisa menatap tanpa mampu menjawab. Lidahku keluh, bibirku terkunci seolah lupa cara berbicara. Setelah menyapaku, Risma kembali melanjutkan pekerjaannya, seakan tak menyadari ada aku yang berdiri mematung di belakangnya, memandangi setiap geraknya dengan hati yang tak karuan. Gerakan tangannya terampil. Ia mengepel dengan tekun, tahap demi tahap, tanpa melewatkan 1 inci pun, sampai ke kolong meja, bawah rak televisi, semua disapunya dengan penuh tanggung jawab. Saat ia membungkuk untuk meraih sudut paling jauh, aku nyaris kehilangan kendali atas pikiranku sendiri. Dada ini sesak menahan rasa yang sulit dijelaskan. Risma, dia memang hanya wanita desa, wajahnya biasa saja, dan dia hanya pembantu kata orang-orang. Tapi bagiku tidak. Di balik kesederhanaannya, Risma menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ada pesona yang tak tampak kasat mata. Bukan sekadar hasrat sesaat, tapi rasa yang perlahan tumbuh tanpa bisa kuhindari. Senyumnya hangat dan bersahaja, tutur katanya sopan dan menenangkan. Selalu ada kenyamanan dalam tiap kata yang ia ucapkan. Yang paling aku kagumi, Risma tak pernah mengeluh. Ia menjalani harinya seolah tanpa beban, tanpa keluh kesah. Ada ketegaran dalam kelembutannya, ada kekuatan dalam diamnya. Dan dari momen-momen kecil seperti pagi itu, sebuah cerita perlahan tumbuh antara aku dan dia. Risma si pembantu biasa, yang kini telah menjadi seseorang yang luar biasa di hatiku. Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Namaku Wawan, usia 44 tahun. 5 tahun terakhir, aku menjalani hidup sebagai duda. Duda cerai hidup bukan karena kematian, tapi karena pengkhianatan. Linda, mantan istriku, wanita yang dulu sangat kucintai, ternyata tega menusuk dari belakang. Aku memergokinya sendiri melalui rekaman kamera pengawas yang tak pernah dia tahu kuaktifkan. Ia membawa pria lain ke dalam rumah kami, ke dalam ranjang kami, saat aku dinas ke Bali selama seminggu. Hari itu bukan hanya rumah tanggaku yang hancur, tapi juga kepercayaanku terhadap perempuan, terhadap cinta, terhadap segala hal yang berbau perasaan. Sejak itu, aku memilih hidup sendiri, menutup diri, fokus bekerja. Aku tetap profesional sebagai manajer operasional di sebuah hotel berbintang. Penampilanku tetap rapi, gagah dan menarik, tapi hatiku dingin beku, tak berharap lagi ada wanita yang bisa menyalakannya kembali. Untuk urusan hasrat, aku lelaki bukan malaikat, tapi cukup semalam, tanpa ikatan, tanpa komitmen. Cinta cuma omong kosong, sampai suatu hari Risma datang ke rumah ini. Dia bukan apa-apa, bukan wanita cantik berdandan tebal seperti tamu-tamu di hotel tempatku bekerja. Risma cuma wanita desa, lugu, biasa saja, dan datang karena aku butuh pembantu untuk membantu mengurus rumah sejak ibuku pindah ke kota bersama adik perempuanku. Awalnya, dia hanya bagian dari rutinitas. Menyapu, mengepel, memasak, mencuci. Tapi entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya. Senyum ringannya saat menyapa, sikapnya yang sopan, sabar, dan seperti tak pernah punya keluhan hidup. Wajah yang mungkin biasa, tapi damai. Risma tidak genit,
tidak menggoda, tapi justru itu yang membuatnya menggoda. Ia tak tahu caranya bermain kata, tapi setiap ucapannya justru terasa tulus, membuatku yang telah membentengi hati selama 5 tahun mulai merasa terguncang. Dan pagi tadi, saat ia menyodorkan sepiring nasi goreng sambil berkata, "Sarapan dulu, Mas. Nanti sakit loh." Aku tahu pertahananku mulai goyah. Aku bukan lagi Wawan si pria dingin. Aku mulai menjadi pria yang menunggu pagi demi bisa melihat Risma membuka tirai jendela, menunggu suara piring dari dapur, menunggu sesuatu yang dulu pernah mati dalam diriku. Aku mulai takut. Bukan takut jatuh cinta, tapi takut mencintai seseorang yang bahkan mungkin tak melihatku sebagai lelaki. Dia hanya pembantu, dan aku hanya majikannya. Tapi, kenapa setiap senyumnya bisa menghangatkan pagiku yang dingin? Sementara Risma, usianya 30-an. Sekilas wajahnya biasa saja, bukan tipe wanita yang membuat kepala semua pria menoleh 2 kali. Tapi, ada satu hal yang membuatnya sulit dilupakan. Senyumnya. Senyum Risma itu khas. Ada lesung pipi mungil di pipi kanannya. Dan sepasang gigi kelinci yang muncul malu-malu setiap kali ia tersenyum. Senyum itu jujur, polos, dan menenangkan. Lama-lama, justru wajahnya jadi terasa sangat enak dipandang, membuat betah, membuat rindu. Kulitnya kuning langsat, bersih terawat, meski hanya menggunakan ramuan tradisional. Kulitnya cerah alami, tidak berlebihan, tapi sehat dan segar. Posturnya bukan langsing, bukan pula gemuk, tapi gemoy, padat berisi. Berisi di tempat yang membuat mata kadang teralihkan. Pinggulnya lebar dan mantap, lengannya halus, pundaknya kokoh, namun tetap feminin. Kalau sedang membungkuk, mengepel, atau mengambil pakaian di lantai, aduh, susah untuk tidak memperhatikan, apalagi saat daster tipis yang ia kenakan ikut menari bersama angin kipas angin. Dasternya itu, seperti yang admin sematkan di video ini, sahabat tinta pena bisa lihat produk dasternya bagaimana di bagian kiri video. Sudah 2 tahun, Risma merantau ke kota. Suaminya bekerja sebagai TKI di luar negeri, dan sejak itu Risma harus bertahan sendiri. Sudah beberapa kali dia kerja jadi pembantu rumah tangga, biasanya ia bekerja untuk keluarga utuh, suami istri yang lengkap, dan baru kali ini dia bekerja untuk seorang duda, untukku. Saat pertama kali datang, aku sempat mengajukan beberapa pertanyaan formal layaknya proses perekrutan biasa. Tapi justru ucapan awal Risma yang membuatku tak bisa lupa. "Saya percaya bisa lebih aman dan nyaman kerja di sini, Mas. Walau Mas duda, mana mungkin macam-macam sama saya. Saya cuma pembantu, gak cantik, dan saya juga masih bersuami walau sedang terpisah jarak." Ia mengatakan itu sambil tersenyum tenang, seperti tidak sadar bahwa justru ucapannya itu yang membuat dadaku terasa aneh. Memang dia masih bersuami, tapi suaminya entah di mana, sudah 2 tahun tak memberi kabar, hanya 1-2 kali mengirim uang. Itu pun tak teratur. Risma tetap menyebutnya suami, tapi aku bisa melihat sesuatu di matanya. Ada luka, ada kesepian, ada kerinduan. Dan di 2 bulan terakhir ini, semenjak dia kerja di rumahku, entah kenapa rumah ini jadi terasa hidup. Ada aroma dapur yang menghangatkan, ada tawa kecil yang mengisi pagi, ada langkah kaki di lantai keramik yang membuatku sadar aku tak lagi sendiri. Aku mulai takut merasa nyaman, takut mulai menaruh rasa pada seseorang yang bahkan belum tentu bisa kumiliki. Seseorang yang mungkin juga tengah menunggu cinta yang tak kunjung pulang. Pagi itu hujan turun deras. Aku batal berangkat ke kantor, entah karena cuaca atau karena satu alasan lain yang lebih kuat, yaitu Risma. Dia berlari masuk dari teras sambil mengangkat ember cucian terakhir. Rambutnya sedikit lepek, dan daster tipisnya basah sebagian. Kain dasternya menempel lekat di tubuh,
membentuk siluet T yang terlalu jujur untuk tidak membuat detak jantungku tak beraturan. Maaf ya mas, dasternya basah kena ember, nanti saya ganti. Ia bicara sambil tersenyum-senyum. Lesung pipinya itu gawat. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati, aku ingin berkata, jangan diganti dulu. Tapi tentu saja lidahku keluh. Masih ada sisa waras dalam diri ini. Beberapa menit kemudian, aku duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak kuperhatikan. Di kepalaku hanya ada bayangan Risma, daster basah, aroma tubuhnya yang samar tercium tadi, dan matanya yang seperti menyimpan rahasia. Hujan tak kunjung reda, sore menjelang, dan rumah jadi hening. Malam datang, aku tak bisa tidur, dan seperti terdorong oleh sesuatu, aku keluar kamar. Lampu dapur masih menyala. Di sana, kulihat Risma duduk sendiri, memandangi secangkir teh yang sudah setengah dingin. Rambutnya kini dikunci rapi, dan ia sudah ganti daster warna ungu muda. Tapi, kehangatan tubuhnya seolah tetap mengisi seluruh ruangan. Kamu belum tidur? Tanyaku pelan. Risma menoleh, kaget sedikit. Saya juga nggak tahu, Mas. Kayaknya lagi kepikiran. Aku duduk di hadapannya. Tak ada jarak formal antara majikan dan pembantu. Malam itu hanya dua manusia yang sama-sama membawa luka. Aku juga belum bisa tidur, kataku, mungkin karena ada yang berubah. Risma menunduk. Saya juga ngerasa begitu. Lalu diam lama. Hanya suara hujan yang menjadi latar. Suami saya, Mas. Ucapnya tiba-tiba. Sudah hampir 2 tahun gak ngabarin. Kadang masih ngirim uang, tapi makin kesini makin hilang kabarnya. Saya gak tahu, harus tetap nunggu atau udah dianggap janda. Diam-diam aku menatap wajahnya. Kali ini bukan sekadar karena gitar Spanyolnya yang aduhai, tapi karena hatinya, karena luka yang dia tutup rapat, tapi mulai retak malam ini. Aku juga pernah disakiti, kataku. Istriku dulu selingkuh di rumah kami sendiri. Setelah itu, aku gak percaya lagi sama cinta. Risma mengangguk, matanya berkaca-kaca, tapi tetap tersenyum. Mungkin kita sama-sama rusak ya, Mas. Aku menggeleng pelan, atau mungkin kita cuma belum disembuhkan. Tiba-tiba, kami hanya saling diam. Tangannya menggenggam gelas teh yang dingin. Tanganku tak sadar mendekat ke atas meja. Jemari kami bersentuhan. Ia tak menariknya. Waktu seperti berhenti. Rumah ini terasa hangat oleh sesuatu yang bukan berasal dari listrik atau api, tapi rasa. Aku menatap wajahnya. Dia menunduk pelan, bibirnya bergetar. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa seperti kembali hidup, seperti hatiku mulai berdetak lagi. Sore itu aku baru pulang kerja, lelah tapi entah kenapa hati terasa ringan. Mungkin karena pagi tadi Risma menyiapkan bekal makan siang yang kubawa ke kantor. Atau karena senyumnya saat pamit mau ke mall untuk belanja bulanan sambil bilang, Mas mau titip sabun atau parfum kesukaan Mas yang kemarin itu? Aduh, sederhana, tapi terasa begitu seperti rumah. Aku baru saja melepas dasi dan duduk di sofa ketika bel pintu berbunyi. Kupikir itu Risma yang pulang belanja, tapi aku salah. Kubuka pintu, dan di sanalah dia. Ratih, wanita berusia sekitar 30-an, sebaya dengan Risma, tapi tampilannya sangat berbeda. Wajahnya full make up tipis khas salon mahal, rambut dicat coklat gelap, dan tubuhnya. Ya, dia tahu cara berpakaian untuk menyiksa pikiran pria yang lelah. Tubuhnya ramping dan lentur, aroma parfumnya menyeruak begitu masuk, seperti menegaskan bahwa kehadirannya bukan main-main. Mas Wawan, katanya, senyumannya miring. Masih ingat aku? Bagaimana bisa lupa? Jawabku dalam hati. Rati adalah klien hotel kami dulu, sering menginap dalam perjalanan dinasnya. Tapi entah sejak obrolan santai yang mengalir di lobi hotel malam itu,
Semuanya jadi mengalir ke tempat tidur. Dia bukan cinta, tapi semacam pelarian, dan sudah lama tak kudengar kabarnya. "Aku kangen, Mas," katanya sambil meletakkan tasnya. "Aku tahu sudah 6 bulan gak ngemprut. Kesepian kan?" Dia tertawa kecil, lalu tanpa diminta, masuk begitu saja. Aku mencoba menahan, tapi dia tahu titik lemahnya. Dan aku pun lemah. Kami pun mengulang semua. Menjelang malam, kami baru saja selesai. Aku masih duduk di tepi ranjang, menggulung lengan ke meja kembali, sementara Ratih berjalan keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, tubuh hanya dibalut handuk. Aku sempat panik. "Ratih, kamu buruan pulang deh nanti," kataku. Tapi belum sempat aku lanjutkan, terdengar suara pintu pagar terbuka. Risma pulang. Aku langsung berdiri dan buru-buru menyuruh Ratih masuk kamar. "Tolong jangan bikin ribut." "Selesai kan?" Ratih hanya tersenyum santai. "Kalau kamu segugup ini, berarti kamu lagi sayang-sayangnya sama si Mbak ya." Aku tak menjawab. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Bukan karena gairah, tapi rasa bersalah. Risma masuk rumah, meletakkan kantong belanja, lalu menghampiriku yang berpura-pura menonton TV. "Mas," katanya pelan, "ada tamu ya?" Aku menoleh dan mencoba bersikap tenang. "Iya, tadi ada teman lama, baru aja pergi," kataku mencoba berbohong. Tapi mata Risma menatap lurus. Lalu dari lorong kamar, suara Ratih terdengar. "Mas Wawan, aku pinjam handuk satunya ya, yang warna abu. Aku lupa naruh bra kuku di kamar mandi." Risma terdiam, matanya sedikit membesar. Tangannya gemetar sedikit saat meletakkan kunci di meja. Aku tak bisa berkata apa-apa. Wajah Risma tetap tenang. Tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ia tersenyum kecil, senyum yang aneh, seolah penuh penyesalan karena telah terlalu nyaman di rumah ini. "Maaf ya Mas, saya lupa beli sabun yang Mas titip. Saya mau mandi dulu kalau nggak keberatan." Lalu ia beranjak cepat ke kamar mandi di belakang, tak menoleh lagi. Dan aku hanya bisa duduk membeku karena baru saja menghancurkan harapan yang belum sempat aku akui sebagai cinta. Malam itu, setelah Ratih pulang, membawa aroma parfum dan bekas lipstik yang masih samar di sudut bibirku, aku kira suasana rumah bakal kembali seperti biasa. Tapi ternyata enggak. Risma masak seperti biasa, tapi anehnya, lauknya malam itu bukan ayam goreng kesukaanku, melainkan sayur asam dingin, tahu goreng gosong, dan sambal yang kepedesan. Piring ditaruh agak kasar ke meja makan. Dia nggak bilang apa-apa, nggak senyum, nggak nunduk, dan nggak manggil Mas. "Silakan makan," katanya datar, matanya tajam seperti sedang mengiris ketulusan. Aku nyaris keselak nasi. Gila rasanya kayak disetrum. Itu nada yang sama kayak tadi sore, saat Ratih manja-manja manggil aku Mas Wawan sambil ngelus dadaku. Sekarang nada itu sama, tapi bukan manja, tapi tajam menusuk, seperti daging steak yang dilahap dengan pisau dendam. Aku terdiam, nggak berani komentar. Sumpah, biasanya aku ngerasa raja di rumah sendiri, tapi malam itu aku ngerasa kayak suami culun yang baru pertama kali ketahuan selingkuh terus cuma bisa nunduk waktu bini diam-diam ngasih kode pas makan. Risma duduk di sudut meja, makan tanpa menatapku. Sesekali dia mengunyah, seperti sedang mengunyah kesabaran. "Ayamnya habis ya, Riz?" tanyaku pelan. "Habis dipatokin ayam betina yang cemburu, Mas," jawabnya tajam. Aku membeku. Dia tahu, atau minimal dia curiga banget. Dan lebih parah lagi, malam itu dia tidur di sofa. Padahal itu biasanya tempatku ngopi santai. Risma tidur dengan punggung menghadapku. Tapi selimutnya penuh makna. Bukan dingin, tapi perlindungan diri dari majikannya yang brengsek. Aku menatap langit-langit kamar, bukan lagi mikirin kenikmatan sore tadi. Tapi kenapa rasanya seperti aku yang salah? Aku yang harus minta maaf.
Padahal dia cuma pembantuku. Seminggu berlalu sejak malam itu, kami seperti dua aktor di panggung yang pura-pura lupa bahwa pernah jadi pemeran utama dalam adegan yang salah. Risma tetap melayani seperti biasa, menyiapkan bajuku, merapikan meja makan, membersihkan rumah. Tapi tak ada lagi senyum manja. Tak ada lagi panggilan Mas yang dulu membuat aku merasa berkuasa. Dia hanya memanggilku Mas Wawan dengan datar. Dan setiap kali ia ucapkan itu, nadanya seperti Ratih, dingin tapi menusuk. Tiap pagi saat aku berangkat kerja, ia hanya berkata, "Mas Wawan hati-hati ya," tanpa menatap mataku. Dan aku pun menjawab, "Iya," sambil berpura-pura tak memperhatikan matanya yang sedikit merah. Mungkin karena menangis semalaman. Aku mencoba fokus kerja, tapi setiap lihat kursi kosong di sudut pantry kantor, bayangannya muncul. Risma dengan daster kuning, rambut dikuncir seadanya, sedang mengaduk teh hangat dan senyum di wajahnya waktu pertama kali masuk ke rumahku. Sial, aku jatuh cinta pada perempuan yang bahkan tak bisa kubanggakan di hadapan dunia. Perempuan yang katanya hanya pembantu, tapi entah kenapa bisa menguasai separuh isi kepalaku. Dan puncaknya terjadi saat malam Sabtu. Aku pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Saat masuk rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Risma terduduk di meja makan, mengenakan daster biru muda, tapi dengan dandanan yang tidak biasa. Lipstik tipis, bedak tipis, rambutnya disisir rapi dan menjuntai indah. Dia menatapku, kali ini tidak dengan marah, tapi dengan getir. "Mas Wawan," katanya pelan, "boleh aku nanya sesuatu?" Aku menelan ludah. "Apa?" Risma diam lama, lalu dengan suara nyaris bergetar dia berkata, "Mas, kalau aku bukan pembantu Mas, kalau aku janda dan tinggal di kota ini sendirian, Mas mau gak sama aku?" Dunia seperti berhenti sejenak. Jantungku berdetak lebih kencang. Pertanyaannya bukan basa-basi, ini suara dari hatinya. Dan aku pun tahu malam ini bukan lagi tentang siapa tidur di kamar siapa, tapi tentang siapa yang rela melepas harga dirinya demi cinta yang diam-diam tumbuh dari dosa. "Maaf," kataku akhirnya. Risma hanya menatap, tak memotong. Aku menunduk sejenak. Aku terlihat tangguh, terlihat kuat. Tapi jujur Risma, aku juga manusia. Aku punya sisi yang rapuh, dan aku butuh pelampiasan. Bukan nafsu, tapi rasa sepi yang tertimbun terlalu lama. Aku takut kalau ditahan terus, aku malah bisa meledak atau membatu, dan jangan-jangan malah berubah jadi batu cincin kayak yang diobral di pasar malam itu. Risma terkikik kecil mendengar permintaan maafku. Aku lega, setidaknya dia masih bisa tertawa walau singkat dan hambar. Lalu dia duduk di sampingku. "Aku juga, Mas," katanya pelan. "Aku istri orang, tapi rasanya sudah lama, terlalu lama. Tubuh ini gak diingat lagi oleh laki-laki yang pernah bersumpah menjaga." Matanya menerawang. "Aku gak bangga dengan perasaan ini, Mas. Tapi aku pun masih perempuan, masih punya sisi yang ingin dipeluk, dibelai, bukan cuma disuruh-suruh dan dijadikan bayangan." Kami saling menatap, dan waktu seperti berhenti. Tangan kami bertemu di atas meja, menggenggam tanpa kata-kata. Lalu akhirnya kami saling mengerti, saling mengakui bahwa rasa itu ada, tumbuh dan hangat. Dan kami larut dalam pengemperutan. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik jendela ruang makan. Aromanya tak berubah. Nasi goreng buatan Risma, telur dadar dengan irisan daun bawang, dan teh manis hangat. Tapi yang membuat semuanya berbeda pagi itu adalah senyuman Risma. Bukan senyuman biasa, ada kehangatan yang lebih dari sekadar basa-basi pekerjaan. Ada sesuatu yang diam-diam mengalir dari balik matanya. Ia tidak banyak bicara, tapi tatapannya seperti ingin bilang, "Terima kasih sudah membuatku merasa dihargai." Setelah selesai makan, aku berdiri,
bersiap berangkat kerja. Dan tanpa kuduga, Risma menghampiriku perlahan. Lalu, dengan gerakan lirih, penuh ragu, ia menyodorkan tangannya, menunduk, dan mengecup punggung tanganku. Jantungku seperti diremas pelan, hangat dalam jujur. "Hati-hati di jalan ya, Mas," bisiknya lirih, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat hatiku tak bisa tenang sepanjang hari. Di kantor, aku seperti suami yang baru saja menikah seminggu. Segala aktivitas terasa ringan, tapi pikiranku selalu melayang. Apa Risma sudah makan? Apa dia masih senyum seperti tadi pagi? Dan untuk pertama kalinya, jam pulang menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu. Aku ingin cepat pulang, bukan untuk istirahat, tapi untuk menemuinya. Namun sore itu, saat kubuka pintu rumah, suasana terasa asing. Sepi. Tak ada aroma masakan, tak ada suara langkah Risma, tak ada sapaan hangat dari dapur atau senyum malu dari sudut ruang makan. "Risma!" Panggilku, suaraku menggema. Tak ada jawaban. Kamarnya terbuka, kosong, rapi, tapi tak ada jejak dirinya. Aku melangkah pelan dan duduk di ruang tamu yang sepi. Tidak ada suara piring dari dapur. Tidak ada aroma seduhan teh melati yang biasa disiapkan Risma. Tidak ada langkah kaki lembut yang datang menyambutku pulang. Rumah ini kembali seperti dulu, hampa. Di meja makan, hanya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang kukenal, rapi dan lembut seperti sikap Risma. Ia pamit, bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena sadar. "Mas Wawan, maafkan Risma. Maafkan jika selama ini keberadaan Risma membuat Mas merasa nyaman dan lupa kalau kita tak seharusnya saling mengisi kekosongan. Risma pulang ke rumah, ke suami, ke hidup yang semestinya." Aku terdiam lama. Memang kami manusia, punya hati, punya rindu, tapi juga punya batas, punya janji yang tak boleh kami langgar seenaknya. Sore itu, aku merasakan kehilangan, tapi lebih dari itu, aku merasa bersyukur. Cinta yang tumbuh dalam diam ini, walau tak sampai pada pelukan, tapi telah mengajarkan banyak hal tentang kesetiaan, tentang batas, tentang bagaimana menjadi lelaki yang benar. Karena cinta sejati tak selalu harus memiliki, kadang cukup saling menjaga dari kejauhan dalam doa. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menyalakan lampu teras, seperti biasa. Entah untuk siapa, mungkin untuk hatiku sendiri yang masih menanti. Tapi kini dengan cara yang lebih dewasa. Cinta tidak pernah salah, tapi kita bisa salah dalam memperlakukan cinta. Maka biarlah cinta itu tumbuh tanpa harus merusak apa yang bukan milik kita. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.